kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita minta sama Allah agar hidup di muka bumi ini diberikan kebaikan, kemudian di akhirat juga diberikan kebaikan dan dijauhkan daripada siksa nerakanya Allah. Para ulama menjelaskan hasanah di sini maksudnya di dunia adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan amal ibadah, dan di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu. Yang pengen bahagia di dunia, senang di dunia, dan juga senang di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kebaikan di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir-akhir ini kita masih banyak dilanda dengan ujian dari Allah. Manusia itu biasanya kalau tertimpa sebuah musibah, ujian, yang ada dia itu drop, lemah, putus asa. Namun kalau dia kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita menjadikan kita lebih semangat walaupun kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi Muhammad dalam haditsnya mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Perkaranya orang-orang yang beriman itu semuanya menakjubkan. Dan itu tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk orang-orang yang beriman. Jadi ujian itu ngangkat derajat. Ketika seseorang dapat ujian dari Allah, kalau dia sadar di balik ujian itu ada imbalan yang besar, apa dosanya diampuni, derajatnya diangkat oleh Allah, harusnya dia bisa bersyukur ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang insya Allah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga tidak keluar dari majlis ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala musibah dan bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga seluruh hajat-hajat dan doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harapkan perjumpaan ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di majlis ini untuk bersama-sama berzikir mengingat Allah, bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah hidup beliau yang tak lain beliau adalah suri tauladan bagi kita. Di majlis ini kita belajar akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini kita belajar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang tak lain tujuannya untuk membimbing kita menuju ke jalan yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kalau mau bahagia kuncinya mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Kita minta sama Allah agar hidup di muka bumi ini diberikan kebaikan, kemudian di akhirat juga diberikan kebaikan dan dijauhkan daripada siksa nerakanya Allah. Para ulama menjelaskan hasanah di sini maksudnya di dunia adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan amal ibadah, dan di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu. Yang pengen bahagia di dunia, senang di dunia, dan juga senang di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebaikan di dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau belajar ilmunya Nabi, hidup kita pasti bahagia. Bagaimana tidak? Dalam keadaan apapun, kalau yang kita contoh, yang kita jadikan suri tauladan, yang kita jadikan motivator Nabi Muhammad, bahagia hidup kita. Akhir-akhir ini kita masih banyak dilanda dengan ujian dari Allah. Manusia itu biasanya kalau tertimpa sebuah musibah, ujian, yang ada dia itu drop, lemah, putus asa. Namun kalau dia kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita menjadikan kita lebih semangat walaupun kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi Muhammad dalam haditsnya mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Perkaranya orang-orang yang beriman itu semuanya menakjubkan. Dan itu tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk orang-orang yang beriman. Kalau sedang diberi kenikmatan sama Allah, dia bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Kalau sedang ditimpa musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, kemudian dia bersabar, maka itu baik bagi dirinya. Karena manusia itu hanya dalam dua keadaan. Kalau nggak sehat, sakit. Kalau nggak sedang banyak rezekinya, sempit rezekinya. Kalau nggak sedang bahagia, berarti sedang bersedih. Dan di dua keadaan itu dia masih bisa menjadi orang yang baik. Kalau dapat nikmat, sehat, bersyukur. Kalau sedang sakit, dapat musibah, sempit rezekinya, bersabar. Maka dalam dua keadaan dia tetap bisa menjadi baik dan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda dalam haditsnya, seorang muslim itu tidak tertimpa musibah. Mau itu musibahnya besar, mau itu musibahnya kecil, terkecuali apa? Dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Bayangkan ketika kita tertimpa ujian, kalau orang nggak punya beriman, orang nggak beriman, atau orang yang nggak kenal dengan Nabi, orang yang nggak belajar ilmu-ilmu yang disampaikan sama Nabi Muhammad, ketika tertimpa musibah yang ada berontak. Ketika diuji sama Allah Ta'ala yang ada apa? Putus asa. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran yang diajarkan sama Nabi Muhammad, apa sabdanya Nabi Muhammad? Muslim itu tidak tertimpa sebuah musibah, baik itu kesusahan, kepayahan, sesuatu yang melelahkan dirinya, atau sebuah penyakit, atau sebuah kegelisahan, kesedihan, sesuatu yang tidak enak yang menimpa dirinya. Bahkan dikatakan sama Nabi Muhammad, hatta syaukah, bahkan sebiji duri yang menusuk dirinya, illa kafarallahu biha min khatayahu, terkecuali musibah tadi menjadi penggugur daripada dosa-dosanya. Jadi pada hakikatnya manusia itu ketika sedang diuji sama Allah, dia sedang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Apa? Kebaikan dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah.
Dan ketika diuji dia bersabar, yang ada bukan hanya diampuni dosanya, selain diampuni dosanya oleh Allah, sabarnya tadi menjadikan dirinya mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu diperintahkan suruh ngelihat ke bawah, jangan senantiasa ngelihat ke atas. Ngelihat ke bawah supaya apa? Supaya kita sadar begitu besar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sedang ditimpa sebuah musibah, ayo kita lihat orang yang derajatnya paling tinggi di muka bumi ini. Bukan berarti orang yang mulia itu nggak diberikan ujian sama Allah. Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia, paling tinggi derajatnya. Para nabi-nabi Allah itu derajatnya lebih tinggi daripada kita manusia biasa. Namun justru ujian yang paling berat Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Jadi ujian itu ngangkat derajat. Ketika seseorang dapat ujian dari Allah, kalau dia sadar di balik ujian itu ada imbalan yang besar, apa dosanya diampuni, derajatnya diangkat oleh Allah, harusnya dia bisa bersyukur ketika diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah bicara zamannya Nabi atau zamannya para sahabat. Para wali-wali, orang-orang yang hatinya bersih, yang hidup di zaman kita pun, kalau diberi ujian sama Allah, mereka bersyukur. Cucu daripada penyusun Maulid Simtud Durar ini, yang dimakamkan di kota Solo, Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Habib Anis itu dulu di masa mudanya beliau punya pabrik kain. Pabriknya kebakaran. Orang kampung ngasih kabar ke beliau, "Beb, pabriknya kebakaran." Maka Habib Anis keluar, beliau bilang, "Saya sudah tahu, saya sudah dengar." Dan ketika keluar beliau dari rumahnya, ada tukang sate. Dipanggil itu tukang sate sama Habib Anis, disuruh melayani orang-orang kampung tadi yang ikut memadamkan api yang membakar pabriknya. Jadi tertimpa musibah, tapi di saat diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa bersabar, bersyukur, bahkan bersedekah di saat dia kehilangan hartanya. Nah, ini orang-orang yang luar biasa. Para nabinya Allah, Nabi Ibrahim kurang apa ujiannya? Sampai dimasukkan ke dalam api. Apakah kehilangan kesabarannya berontak kepada Allah? Sama sekali tidak, karena Nabi Ibrahim tahu di balik sebuah ujian ada pelebur dosa, ada derajat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ujiannya luar biasa. Lahir yatim, ujian. Masih kecil ibunya wafat, meninggal dunia, pergi sama ibunya ke Madinah. Pulang dari Madinah ke Mekah, di tengah jalan ibunya sakit, meninggal dunia. Nabi Muhammad masih kecil menyaksikan ibunya sakit, menyaksikan ibunya meninggal dunia, pulang gak sama ibunya. Ini ujian yang berat. Karena ujian yang paling berat itu kalau sudah orang-orang yang dicintai diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta yang hilang masih bisa dicari, tapi kalau orang-orang yang kita sayangi hilang, ini ujian yang berat. Pulang ke Mekah tinggal sama kakeknya, satu-satu keluarganya. Kakeknya ngerawat jadi bapaknya, 2 tahun dirawat sama kakeknya Abdul Muthalib, kakeknya meninggal dunia. Yatim untuk kedua kalinya. Bahkan kata para ulama, yatim yang kedua ini lebih berat daripada yatim yang pertama. Lahir nggak punya ayah berat. Tapi ketika Nabi Muhammad diasuh sama kakeknya, tiap hari ada perjumpaan, ada interaksi. Makan sama kakeknya, disayangi sama kakeknya, jalan-jalan sama kakeknya. Ketika kehilangan kakeknya, maka lebih berat rasanya di dalam hati. Ditinggal wafat istrinya tercinta Sayyidah Khadijah. Anaknya Nabi Muhammad 7, 6 meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad. Hanya 1 Sayyidah Fatimah yang meninggal setelah wafatnya Nabi Muhammad. Anaknya yang wanita meninggal di zaman hidupnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih hidup. Orang tua itu biasanya, kebanyakan orang tua berharap apa? Ngelihat anaknya nikah, anaknya punya anak, punya cucu bahagia. Dan orang tua itu biasanya berharap wafat sebelum anak-anaknya. Tapi Nabi Muhammad, anaknya satu persatu meninggal dunia, beliau menyaksikan. Diambil orang-orang yang beliau cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang berat. Tapi nggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan kalau Nabi nggak sabar atau kehilangan kesabarannya. Yang ada Nabi sabar luar biasa.
Bahkan di usia terakhir beliau masih diberi keturunan oleh Allah Ta'ala. Anaknya yang terakhir, Ibrahim, lahir di saat usianya Nabi Muhammad SAW sudah tua, sudah di akhir usianya. Dan ketika punya anak, Nabi Muhammad bahagia, sampai orang-orang itu dikabarin sama Nabi Muhammad, alhamdulillah aku diberi anak keturunan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim masih kecil, masih bayi, diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di puncak usia Nabi, di puncak derajatnya Nabi yang mulia, tetap diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika putranya Ibrahim meninggal, Nabi bilang apa? Mata mengeluarkan air mata, hati sedih wahai Ibrahim, dengan apa berpisahnya kami dengan dirimu. Akan tetapi kami tidak mengucap sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para sahabatnya Nabi ketika beriman ujiannya berat. Bilal ibn Rabah dicambuk, ditaruh batu di atas perutnya, diperintahkan untuk keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Sumayyah diseksa sampai meninggal dunia, begitu juga dengan Yasir suaminya. Nah, ini ujian yang dilalui oleh orang-orang yang derajatnya besar. Namun mereka sadar di balik ujian imbalannya apa? Surganya Allah kalau bersabar. Di balik ujian ada derajat yang besar. Di balik ujian ada apa? Ampunan dari Allah. Namun kita orang Islam bukan terus kalau mau dapat ampunan minta supaya diuji sama Allah, karena belum tentu kita mampu ketika mendapat ujian. Kita diperintahkan untuk minta perlindungan dari Allah, minta keselamatan. Tapi kalau diuji jangan berontak. Kalau diuji menerimanya dengan lapang dada, bersabar, dan pikirkan hadisnya Nabi. Oh, saya diuji apa? Misalnya sakit, kepala saya sakit, alhamdulillah. Minum obat, tetap minum obat, cari kesembuhan. Tapi jangan sampai kita itu mencaci maki musibah yang Allah turunkan kepada kita. Namun kita syukuri, alhamdulillah saya dikasih sakit sama Allah. Di balik rasa sakit ini ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Hatinya legowo, lebih bisa nerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa yang kita panjatkan, minta sama Allah agar kita diberikan al-afiyah. Pamannya Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib minta diajarkan sama Nabi Muhammad SAW sebuah doa. Ya Rasulullah, ajarkan saya sebuah doa yang saya gunakan untuk berdoa minta sama Allah. Apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad? Ya am, wahai pamanku, salillahil afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Al-afiyah itu as-salamah min kulli syarrin, keselamatan dari segala sesuatu yang buruk, wa maradhin dan penyakit, wa bala'in dan ujian. Jadi kita minta diselamatkan sama Allah dari segala sesuatu yang tidak baik, yang buruk, dari segala sesuatu penyakit dan juga bencana atau ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita minta sama Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, minta pengampunannya Allah dan minta al-afiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berdoa jangan cuma minta dunia saja, tapi perkara akhirat juga kita minta sama Allah Ta'ala. Jangan cuma minta bahagia hidup di dunia, tapi minta sama Allah supaya di penghujung usia kita diberikan husnul khatimah. Bahkan Nabi Allah Yusuf dalam Al-Quran doanya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Nabi maksum, tempatnya di surganya Allah, tapi doanya apa? Ya Rabb, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan golongkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Para ulama menjelaskan doanya Nabi Allah Yusuf itu bersumber dari apa? Min khaufihi ala su'il khatimah, karena punya rasa takut wafat dalam keadaan su'il khatimah, makanya beliau berdoa minta diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan musliman. Maka setiap hari jangan sampai kita juga melewatkan doa tersebut. Doakan kedua orang tua kita, doa minta sama Allah, minta al-afiyah, dan berdoa juga agar kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini gunanya kita mengkaji nasihat-nasihatnya Nabi Muhammad.
supaya sedikit-sedikit kita bisa kembalikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam haditsnya bersabda apa? Laisa syadid bisur'ati. Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, kalau gulat menang, bukan itu. Orang yang kuat itu bukan orang yang menjatuhkan lawannya ke tanah. Memang orang yang pandai bergulat itu bagian daripada orang yang kuat, tapi kuat zahir saja, kuat fisik saja. Namun ada kekuatan batin yang mengalahkan kekuatan yang zahir. Apa? Kata Rasulullah, innamasyadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu yang bisa mengendalikan nafsunya di saat dia marah. Nah, kadang kita itu dipancing emosinya sama orang. Nah, kita ingat sama sabdanya Nabi, oh kalau saya marah berarti saya bukan orang yang kuat. Yang ada saya orang yang lemah. Dan Nabi Muhammad wasiatnya apa ketika ditanya sama sahabat Nabi, ya Rasulullah wasiatkan kepada saya. Apa wasiatnya Nabi? La taghdab, jangan marah. Marah di sini bukan marah karena Allah. Kalau marah karena Allah kewajiban. Tapi ketika urusannya dengan pribadi kita, jangan marah, berarti di balik amarah itu ada afat, ada sesuatu yang nggak baik. Makanya wasiatnya Nabi, jangan marah. Dan Nabi mengatakan kalau kamu jadi orang yang kuat secara hakikat, orang yang betul-betul kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia marah. Karena orang itu nggak bisa mengendalikan emosinya kecuali orang-orang yang kuat. Kalau orang lemah nggak bisa, yang ada terpancing dengan emosinya. Tapi kalau orang yang kuat, walaupun dalam keadaan marah, dia bisa menelan amarahnya. Dia mampu meluapkan amarahnya, tapi dia telan. Dia lebih memilih untuk apa? Memaafkan. Karena orang yang memaafkan itu dapat ganjaran yang besar dari Allah. Wal kadhiminal ghaidha. Nelan amarah, tidak meluapkan amarah, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Derajat yang lebih tinggi lagi apa? Wal afina anin nas, yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat bijak, berbuat baik. Nah, ini akhlaknya Nabi, wasiatnya Nabi, harusnya kita terus kita pelajarkan dan kita ukir di dalam hati kita supaya segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita kembalikan kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yang ada menjadikan kita lebih apa? Lebih legowo, lebih terbimbing, dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Yang ada kita akan menuju ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hadirnya kita di majelis ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk terus mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkahnya majelis zikir, majelis sholawat pada malam hari ini, semoga segala sesuatu atau semua bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya bencana yang saat ini sedang melanda dunia, virus-virus yang sedang melanda dunia, semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan kita daripada berbagai macam penyakit, dan semoga Allah memberikan ampunannya kepada kita dan memberikan al-afiyah, dijauhkan kita dari berbagai macam penyakit, dijauhkan kita dari bencana, dan dijauhkan kita dari segala sesuatu yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.